Pemeriksaan sperma adalah hal yang sangat penting bagi pria untuk bisa mengecek status kesuburannya. Tetapi yang harus diperhatikan, ada hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum pemeriksaan sperma dan saat sedang proses pemeriksaan sperma. Karena apabila terjadi kesalahan atau proses persiapan yang kurang, maka hasilnya menjadi tidak akurat. Hari ini saya akan sharing apa saja yang harus dipersiapkan sebelum dilakukan pemeriksaan sperma. Yang pertama adalah persiapan awal. Di tahapan persiapan awal, tentu kita harus memilih laboratorium tempat untuk pemeriksaan sperma. Karena tidak semua rumah sakit atau laboratorium mereka memiliki fitur untuk dilakukan pemeriksaan sperma. Selain itu, kalaupun ada, harus diketahui juga. Terkadang ada beberapa laboratorium mereka memiliki standar dan prosedur pengerjaannya masing-masing. Nah, untuk tahu bagaimana sih laboratorium yang memang cocok dan sesuai dengan standar yang biasa digunakan dokter andrologi, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan dokter andrologi terdekat terlebih dahulu untuk mendapatkan rekomendasi di mana kira-kira laboratorium pemeriksaan sperma yang hasilnya sesuai dengan standar yang diinginkan oleh sang dokter andrologi. Jangan lupa juga untuk mengatur kondisi fisik dan mental sebelum pemeriksaan sperma. Saya pribadi tidak menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan sperma apabila kondisi fisiknya terlalu lelah. Misalnya, baru selesai bekerja langsung dilakukan pemeriksaan sperma, atau setelah perjalanan jauh langsung dilakukan pemeriksaan. Tidak ada salahnya untuk beristirahat terlebih dahulu dan mendapatkan tidur yang berkualitas. Selain itu, apabila sedang ada sakit, badan panas, maka lebih baik untuk ditunda. Karena apabila fisiknya sedang sakit dan kurang fit, maka hasil spermanya juga kurang begitu baik. Selain itu juga untuk meminimalisir stres. Karena apabila kita stres, khawatir, atau cemas, maka seringkali ejakulasi yang keluar itu kurang menjadi optimal sehingga hasilnya bukan tidak mungkin menjadi kurang akurat. Penting pula untuk mengatur waktu ejakulasi terakhir. Karena idealnya saat dilakukan pemeriksaan sperma, minimal tidak ejakulasi atau mengeluarkan sperma selama 48 jam atau 2 hari dan maksimal itu 7 hari. Mengeluarkan sperma ini bisa saat berhubungan dengan istri atau masturbasi atau bahkan mimpi basah. Jadi harus benar-benar dikondisikan. Nah, apabila seseorang sudah terlalu lama tidak ejakulasi, misalnya sudah 1 minggu lebih, maka disarankan untuk mengeluarkan terlebih dahulu dengan cara masturbasi atau berhubungan dengan istri, kemudian mengatur waktunya supaya pas untuk dilakukan pemeriksaan sperma. Idealnya selama berada di antara minimal 2 dan maksimal 7 hari, maka itu bisa saja untuk dilakukan. Yang kedua harus dipersiapkan adalah prosedur saat pemeriksaan. Kita harus memilih tempat untuk melakukan masturbasi. Yang paling ideal tentu kita melakukannya di ruangan masturbasi khusus yang disediakan oleh laboratorium atau rumah sakit. Tetapi misalnya ada sebagai pertimbangan karena kita sulit mengeluarkan di ruangan tersebut, maka sebetulnya boleh-boleh saja kita mengeluarkannya di rumah atau di hotel yang terdekat dari laboratorium atau rumah sakit itu tadi. Biasanya nanti kita akan diberikan semacam gelas atau penampung khusus untuk kita menampung pengeluaran sperma kalau kita ingin melakukannya di rumah. Nah, saat melakukan pengeluaran di rumah, penting untuk diketahui kita harus mencatat kapan kita terjadinya ejakulasi dan sebisa mungkin mengantar tempat pemeriksaan spermanya itu ke laboratorium paling telat 50 menit. Jadi sebisa mungkin semakin cepat, semakin bagus dan tidak ada yang tumpah. Hal lain yang perlu diperhatikan saat proses pengeluaran sperma adalah teknik untuk masturbasi. Teknik yang disarankan adalah menggunakan tangan, tetapi pastikan tangannya dicuci dengan sabun untuk memastikan tangan kita bersih. Proses masturbasi dengan tangan itu boleh dilakukan sendiri atau dibantu dengan istri. Penting untuk diketahui proses yang disarankan hanyalah dengan tangan. Tidak boleh dengan cara oral seks terlebih dahulu atau dengan penetrasi vagina terlebih dahulu karena bukan tidak mungkin kontaminasi dapat terjadi saat proses pengeluaran spermanya. Saat proses masturbasi juga tidak boleh menggunakan berbagai cairan pelumas, mau itu pelumas apapun, atau dengan sabun, atau dengan air liur, karena hal ini tentu akan mengganggu dan mengkontaminasi sperma yang di dalamnya, sehingga mungkin saja hasilnya tidak menjadi akurat. Sperma juga harus tertampung seluruhnya dari awal hingga akhir di dalam gelas penampungan. Jika ada yang tertumpah, maka laporlah ke petugas laboratorium. Sebenarnya idealnya jika ada yang tumpah
berlimpah dan itu cukup banyak, maka disarankan untuk dilakukan pemeriksaan ulang di hari lain. Yang ketiga perlu diperhatikan adalah adanya kondisi-kondisi khusus. Seringkali ada beberapa orang yang mereka kesulitan untuk melakukan ejakulasi dengan cara masturbasi atau tanpa menggunakan pelumas. Pada kondisi-kondisi ini, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan dokter andrologi untuk dicari jalan tengahnya bagaimana solusi terbaik supaya bisa dilakukan pemeriksaan sperma. Pada prinsipnya, pemeriksaan sperma itu penting sekali untuk dilakukan pemeriksaan secara tepat dan akurat. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait proses pemeriksaan dan pemilihan tempatnya, maka bisa berkonsultasi dengan dokter andrologi terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Itu tadi persiapan dan hal-hal yang harus dioptimalkan sebelum dan saat pemeriksaan sperma sehingga hasilnya bisa menjadi akurat.